Meski sudah memasang baliho di mana-mana namun tidak menjamin seseorang cukup dikenal oleh publik. Salah satu contohnya ya Puan Maharani, Ketua DPR RI saat ini. Ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Jakarta Barat, rupanya salah satu ibu yang diajak berbincang tidak mengenalinya sehingga terpaksa Putri Megawati itu memperkenalkan diri. Dengan berdalih menggunakan masker, maka orang tidak mudah mengenalinya. Saya waktu datang ke Provinsi Banten, ini kan bersisian banget antara Banten sama DKI Jakarta. Jadi memang kadangkala masyarakat yang ada di wilayah Banten itu vaksinnya di DKI Jakarta. Begitu juga sebaliknya, yang ada di DKI Jakarta kadangkala vaksinnya itu di wilayah Banten karena kan memang bersisian. Sebelumnya, Puan dibincangkan sebagai salah satu capres dari PDIP. Bahkan untuk menaikkan elektabilitasnya, berbagai daerah di Indonesia serentak memasang baliho Puan bertajuk Kepak Sayap Kebinekaan. Sontak pemasangan baliho tersebut menimbulkan kritik publik karena dilakukan saat masa pandemi. Pun nama Ganjar yang tiba-tiba menyeruak sebagai salah satu calon presiden yang potensial, DPP PDIP tidak menyertakan Gubernur Jateng itu dalam sebuah acara di Jawa Tengah. Padahal kita tahu Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP. Bagulnya siapa ini? Bagulnya ini? Ini. Oh sampai? Ya. Ayo bener siapa? Kayak dimainkan coba. Ini sudah. Ini sudah toh? Oh serampung. Ini raganya ini sudah ini ya? Ya. Oke. Ini ngerti gimana? Gunung Perahu. Gunung Perahu. Saya kayak Gus di wong ini. Saya godrong. Bener cakwi? Daerah sana. Apakah tidak dikenalnya Puan oleh masyarakat menandakan publik tidak respek atau tertarik sosok mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu? Pelaksanaan Pilpres sendiri memang masih 3 tahun lagi tetapi media dan lembaga survei sudah mulai memunculkan nama-nama calon yang cukup dikenal publik. Tidak semua nama itu merespon positif saat namanya disangkut pautkan dengan kontestasi 2024. Contohnya ya Ganjar Pranowo sendiri. Dirinya menolak disebut berambisi, bahkan tidak pernah menyampaikan tentang pencalonan presiden. Pemimpin itu menurut saya, ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya, yang ngedukungnya ada di lapangan. Ayah satu anak itu lebih suka membincangkan terkait kebijakan menekan jumlah COVID di Jawa Tengah serta upaya-upaya meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di kalangan bawah. Bagi mantan anggota Komisi 2 itu, keputusan Capres ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP dan bukan menjadi ranahnya mengupas soal tersebut. Ganjar lebih suka diajak mengupas kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong upaya vaksinasi, pengurangan jumlah COVID hingga meningkat. Menghitung kemarin karena di Karimun Jawa relatif pengendalian COVID-nya bagus. Jadi kita cek di Parang ternyata kan 0. Masyarakatnya juga bebas. Asik banget saya melihat. Nah, karena sehat bukan berarti kita biarkan, kita vaksin sampai 100%.